Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya calon guru penggerak angkatan 11. Nama saya Lulut Sugiyarti, asal instansi SD Negeri 01 Kalimojosari, Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenal tujuan dan asas pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Asas selanjutnya yaitu dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Guru tetap terbuka tapi selalu waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Menuntun anak dalam proses belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan anak-anak. Asas berikutnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya, guru harus berpihak kepada murid, sehingga dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian, asas yang terakhir yaitu pendidikan budi pekerti. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama bagi anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Nah, tentunya Sobat Guru Penggerak masih ingat dong dengan semboyan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada peserta didiknya. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri peserta didik untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi kepada peserta didiknya. Dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, selalu berpikir kreatif dan inovatif, serta selalu menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, interpretasi saya pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perubahan itu kekal, begitu pula dengan pendidikan dan kebudayaan. Dalam menuntun murid, perlu disesuaikan dengan kodratnya. Namun, sayangnya ternyata masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak guru yang menerapkan pembelajaran teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Padahal, gaya pembelajaran tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan zaman dan juga karakter peserta didik. Setelah mempelajari topik ini, pemikiran saya berubah secara signifikan. Saya menyadari bahwa peserta didik seharusnya diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka sendiri. Sementara, pendidik berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan arahan. Saya juga menyadari pentingnya pertimbangan kodrat alam dan kodrat zaman pada proses pembelajaran, serta pentingnya pembentukan karakter dan budi pekerti pada peserta didik. Nah, sebagai guru penggerak, agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya di SD Negeri 01 Kalimojosari telah menerapkan beberapa kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, program kantin kejujuran. Di kantin ini, murid dapat membeli alat tulis yang diperlukan dengan mengambil dan membayar sendiri. Hal ini dapat membentuk karakter murid yang disiplin dan jujur di sekolah. Yang kedua, pembiasaan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan sikap cinta tanah air dalam diri murid. Yang ketiga, pembiasaan sholat duha dan pembacaan Asmaul Husna setiap hari Jumat dan Sabtu. Kegiatan ini bertujuan memunculkan sikap religius dalam diri murid. Selanjutnya, yang keempat, membiasakan murid berolahraga dengan senam pramuka setiap hari Selasa dan Jumat.
Yang kelima, membiasakan menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah secara bersama-sama setiap hari Rabu dan Kamis. Program selanjutnya yaitu kegiatan P5. Beberapa proyek yang sudah kami laksanakan yaitu tema kewirausahaan dengan menampilkan market day di sekolah dan berwirausaha dengan membuat telur asin. Selain itu, proyek P5 yang telah kita laksanakan yaitu budidaya tanaman singkong di kebun milik sekolah. Program sekolah yang kami kembangkan selanjutnya ada kegiatan pramuka dan olahraga. Pembiasaan-pembiasaan yang telah dilakukan di sekolah diharapkan dapat mengembangkan minat dan bakat murid dan dapat mewadai ekspresi kemerdekaan setiap murid dalam berkarya seni. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tentunya tidaklah mudah, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, nilai-nilai luhur, budaya, dan budi pekerti murid yang mulai tergerus seiring perkembangan zaman. Kemudian, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut haruslah dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun beberapa solusinya di antara lain, yang pertama, guru bisa menerapkan pendidikan karakter dan budi pekerti dengan pembiasaan yang menarik, serta memperkenalkan kegiatan yang menuntun murid pada kodratnya yang merdeka dan bahagia. Yang kedua, guru perlu menyamakan persepsi dan pandangan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan mengikuti berbagai pelatihan yang dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai penutup, guru harus terus belajar mengikuti perubahan zaman, berkarya, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang harus terus berkontribusi terhadap sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Guru harus bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Peningkatan dan pengembangan diri secara maksimal agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.